Ambo dia minta konfirmasi dek kawan, tapi kawan dia minta konfirmasi itu nak tiba. Mengenai Syekh Saleh Fauzan, orang Saudi masih hidup kini. Syekh Saleh Fauzan kau punya kitab namanya kitab Tauhid, jadi aku sampaikan salah kini. Ya, supaya nak bergurau-gurau hati. Syekh Saleh Fauzan itu membahas kitab Tauhid lalu menjelaskan bab namanya bab syirik. Ini bagilah syirik jadi dua lah bagus. Syirik yang membuat orang fasik dengan syirik yang membuat orang murtad. Lah dibaginya dua. Udah bagus. Kita cari-carilah pembahasannya mengenai syirik yang membuat orang menjadi murtad. Khuruj minal millah, itu bahasa beliau, keluar daripada agama. Kita cari dulu syirik yang membuat cuma fasik, tidak sampai keluar dari agama. Kita colek-colek di situ, tidak sebut dan kita cari. Kiranya ada satu amalan miliaran umat dari masa ke masa, yaitu tawassul. Ada dua, satu tawassul dan kedua maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kau dan jadi fokus Pak. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan, mungkin kawan dari kawan yang mau konfirmasi itu, sampaikan hasil kalamanmu. Ya. Dan pertama, Syekh Saleh Fauzan mengatakan tawassul dengan orang soleh yang sudah mati itu syirik. Bahkan beliau dan teman-teman yang lain mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik yang besar di kitab-kitab yang lain. Bah kira-kira tawassul, apa tawassul? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan tuah Nabi, dengan tuah wali, maka kabulkan doa kami. Coba lihat kalimatnya, ada tak di situ meminta kepada Nabi? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan kehormatan Nabi, kabulkan doa kami. Ada tak minta kepada selain Allah? Ada tak? Lalu di mana syiriknya tawassul? Berarti tawassul yang dibayangkan Saleh Fauzan itu bukanlah tawassul yang diamalkan ulama ahlu sunnah, apalagi ulama-ulama tasawuf yang berahlu sunnah dalam akidahnya. Coba tanya mursyid-mursyid kita banyak gini alhamdulillah ya. Hamba bersabak mursyid-mursyid dan hamba merasa suul adab juga agak tinggi dari beliau-beliau. Mohon maaf para buya, para masyayikh, para khalifah. Tapi kami kebetulan ditinggiin hari ini sebentar. Mohon izin. Coba tanya ke buya-buya tu, boleh syirik. Justru ajaran mereka itu anti syirik, memberantas syirik. Agak cek kawan tu mengenai ziarah ke kubur tu. Bukankah ziarah kubur itu perintah daripada Nabi SAW? Ya enggak? Bahkan Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur Nabi bertahun-tahun sampai kemudian meninggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta izin. Kalau bahasa awak membona. Dia oleh itu nak. Membona seboleh jo kepala. Seboleh 10 tambah kepala cik. Ya seboleh. Seboleh jo kepala wak membona. Kira-kira begitulah kalau Umar. Tolong izinkan aku berkubur di samping kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah keluar dari kubur Nabi. Keluar dari rumah hujrah yang di situ ada kubur Nabi. Jadi Aisyah itu dipeluk-peluk. Kubur Nabi itu setiap malam. Sampiannya ayahnya, sampiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sayyidah Aisyah kuburiyun? Tahu kuburiyun. Jadi kita kami kan pertama datang dek tu ayah dibimbing langsung menuju kuburan masyayikh itu. Banyak di situ. Yang paling tua Syekh Abdurrahman pendiri tempat itu. Jadilah jadi kuburiyun dulu kami tadi. Cek beliau Saleh Fauzan Imam Wahabi itu ceknya para sufi ubadul kubur. Terjemahan itu
Lai tarimo buya-buya disebut ubadul kubur, penyembah kubur. Lai tarimo. Kok terima berhenti membeterikat. Disebutnya kita berziarah ke kubur, bertawassul dengan orang yang saleh, penyembah kubur. Menyembah kubur musyrik nggak? Mau nggak dituduh sebagai musyrik? Tapi buya-buya kan ciut, nak mau angkat suara, ya? Khawatir ada kau cekak wajah orang tu. Mengapa khawatir? Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam. Kalau tinju dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama Ahlus Sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sebab kami berkalam begitu? Di India, di Pakistan, Bangladesh, orang maulid dibom. Pengen terjadi negeri wak begitu. Dan negeri kita Kabupaten Ibu Kota dan Payakumbuh sudah genting. Lah mulai kalam-kalam itu keluar. Sufi-sufi agama baru, penyembah kubur. Lah mulai model itu. Maka kami tidak ridho guru-guru kita digitukan. Itu pertama. Yang kedua tentang maulid. Sebelum sampai ke maulid, orang tuh pengen konfirmasi pula tentang Zakir Naik. Tahu Zakir Naik? Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumudu. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu kata orang. Yang mengislamkan ribuan orang. Oke. Tapi Zakir Naik berkalam. Orang bertawasul itu syirik. Kalau sama oleh Syekh Saleh Fauzan, oke lah yang mengislamkan ribuan orang, tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawassul. Untuk apa hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi? Maka kita kritisi, dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas, tapi mayoritas kita lindas? Kita hargai, silakan antum buat kajian, tapi jangan syirik-syirikkan ajaran kami. Ya, silakan antum berkomunitas, silakan katakan kami ahli bid'ah, tapi jangan cubu-cubu di muka kami. Apalagi kata Syekh Saleh Fauzan, ini paling berbahaya. Maulid Nabi adalah menyerupai Nasrani. Dalam kitab Tauhidnya menulis bab al-bid'ah. Di antara bid'ah al-ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal apa arti ihtifal? Merayakan maulid Nabi. Tuh ya, di situ ada maulid boya. Berarti itu ya, semua lo jo rabi-rabi, jo pendeta, pastor, le namuh tuh ya. Kan namuh. Tapi beliau tidak pemberang dari dulu. Dari dulu senyum saya kurang. Ambo senang berang-berang orang. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kitab beliau itu diajarkan kini kepada umat, orang baik maulid di satu masjid, kitab itu diajarkan di masjid lain, tidak masalah. Tapi apa akibatnya nanti? Jamaahnya nanti akan parah. Itu terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Orang maulid dibomnya, apa katanya? Mereka yang maulid Nabi ini telah melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagi mereka yang ngebom. Kamu nak tahu versi Saleh Fauzan, itu sudah sampai level syirik, dan syiriknya sudah sampai kepada kufur. Jadi jangan heran imam masjid Makkah yang kita puji-puji selama itu bermasalah itu. Syekh Sudais, Imam Ahlus Sunnah di Makkah namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bertawassul. Meninggal beliau, Sudais tidak mau menyolatkan. Sampai model itu kebencian mereka. Cuma kan kita masih memperdengarkan, aneh. Madrasah Ma'had Ahlus Sunnah, tapi style tartilnya Sudais. Ya, kita tak pernah benci dengan Sudais. Tapi Sudais pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Ini anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarikat Idrisiyah.
mursyid tarekat Ba'lawiyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah dianggap sebagai musyrik oleh Sudais, makanya nggak mau menyolatkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri kita, kan enggak? Maka kami mengajak Bapak Ibu, kalau biasa ngaji jambo adem-adem, nah kini mau agak ajak seketek, dihidupkan, ya, keberanian itu munculkan, ya. Mereka itu dari dulu kawan ambo menegur bahwa keceknya Allah tuh, orang itu tidak usah dihargai, tidak usah ditanggapi. Kalau model itu orang sadono, masjid beko hilang. Paham, masjid hilang, pesantren batu ke akidahnya. Kalau model kurang sadono, nanti yang terjadi apa? Orang awam kemudian berguru kepada mereka. Dan terjadilah seperti yang kita lihat ini. Buya-buya mulai dianggap musyrik, mulai dianggap zindik semua orang-orang yang baru berada Islam. Nah, inilah zamannya. Maka Bapak Ibu yang berkata Allah, dari hati paling dalam, dari pikiran yang paling jernih hamba maya, mulailah bangkit, mulailah sadar kalian, ya. Mulai hidupkan majelis-majelis kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah malu, tidak usah minder. Innallaha ma'ana. Allah akan membersamai orang yang menyebut-nyebut namanya dengan cara yang layak. Semoga majelis kita diberkahi Allah. Semoga hujan ini tanda rahmat turun kepada kita. Mohon maaf dari kami. Itulah kira-kira tangguh, 2 kali tangguh hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan kesalahan dari kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.